Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Alim ulama, para kiai, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus para tamu-tamu kita malam ini yang tak dapat saya sapa satu persatu, tapi nampaknya ada orang-orang yang luar biasa malam ini. Ada saudara saya yang biasanya susah orang bedakan kami berdua, yaitu Dude Herlino. Ada juga Akhi Dimas, dan yang tak asing lagi Akhi Tengku Wisnu, dan sahabat saya sama-sama dulu di Mesir, itu Ustadz Hamdi. Kemudian yang menemani saya dari Aceh, peristiwa tsunami 13 tahun yang lalu, sampai tadi malam kami tablik akbar di Palembang, sampailah hari ini, yaitu Ustadz Fadil Rahmi, sahabat saya. Insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau saya pembagiannya tidak rata. Kadang-kadang memandang ke sana, kadang-kadang ke sana, kadang-kadang ke sana. Tolong jangan minta saya berputar. Saya orangnya suka pusing. Mengapa diawali dengan maulid? Kami di Sumatera, bil khusus di Riau, Kerajaan Siak Sri Indrapura, sampai hari ini di Siak itu maulid terus. Nama maulidnya Barzanji. Di Betawi ada maulid Barzanji, berarti sama. Yang menulisnya namanya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Belajarnya di Universitas Al-Azhar Kairo. Karena ilmunya mantap, diangkat menjadi mufti. Barzanji, Barzanjah. Orang Barzanjah disebut Barzanji. Orang Makkah disebut Makki. Orang Madinah disebut Madani. Orang Betawi disebut Al-Batawi. Makanya ada namanya Asy-Syaikh Al-Habib Sayyid Utsman Al-Batawi, mufti Betawi pertama. Mufti Betawi kedua, itulah dia Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Syafi'i Hazami, mufti Betawi kedua. Yang lain para mufti, tapi ilmu mereka ini luar biasa. Nama kampungnya Barzanjah di Irak. Pindah bapaknya ke Madinah. Dia lahir besar di Madinah, belajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Lalu pada zaman kerajaan Turki Utsmani diangkat menjadi mufti di Yaman. Lalu dia menulis syair-syair. Syairnya itu disebut dengan Maulid Al-Barzanji. Abtadi'ul imla abismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Itu diantara bait syairnya. Al jannat wa na'imuha, itu dibacakan setiap ada acara besar. Pas lagi akikah ngayun anak, baca Barzanji. Ketika acara nikahan, baca Barzanji. Pas acara sunatan, baca Barzanji. Ini mengenang. Isi syairnya itu apa? Dua. Yang pertama sholawat, yang kedua sejarah. Maka sholawat dan sejarah tidak terikat waktu. Pagi, petang, siang, malam kita tetap bersolawat. Jadi kalau ada orang anti maulid, berarti anti solawat. Karena intinya adalah solawat. Apa balasan solawat? Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyra sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa
lahu asyara darajat, Allah tutupi 10, Allah naikkan 10 tingkat derajat kemuliaan. Mudah-mudahan dengan salawat-salawat tadi kita diangkat derajat sampai 10 tingkat kemuliaan. Amin. Ngomong-ngomong tadi yang dibaca maulid apa? Ad-Diyaul Lami yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz. Orangnya masih hidup, masih ada pimpinan nama universitasnya Darul Mustafa, letaknya di Hadramaut Tarim, Yaman. Alumninya Habib Jindan, itu alumni Darul Mustafa. Di Malaysia Habib Ali Zainal Abidin. Ini mereka ini masih hidup. Makanya ada namanya Maulid Ad-Diyaul Lami, ada Maulid Al-Barzanji, ada Maulid Ad-Diba, ada Maulid Simtud Durar, ada Maulid Al-Burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri. Terserah mau baca maulid yang mana. Oh banyak ya Pak Ustaz. Ya, kamu sudah baca yang mana? Satu pun belum. Makanya hadir maulid. Loh, Ustaz kok nggak tahu tadi yang dibaca itu maulid Diyaul Lami? Karena saya tadi di dalam. Di dalam kan nggak dengar. Sebenarnya dengar, tapi karena sibuk. Maklum. Oleh sebab itu maka maulid ini nanti kalau ditanya orang, kamu dari mana? Dari maulid. Apa isi maulid? Gak usah nanya-nanya. Maulid itu isinya solawat, bukan somat. Solawat dan sejarah Nabi. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya syahrani, 2 bulan dalam kandungan ibunya, tuwaffiya bil Madinatil Munawwarati, meninggallah bapak di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Abuhu, bapaknya Abdullah. Allah. Sudah bapaknya meninggal kok Allah. Mestinya inna lillah, syukurlah daripada enggak sama sekali. Nah, maka dibuatlah acaranya maulid. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka isinya salawat. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Kenapa itu yang Ustaz ulang? Di antara banyak syair itu, itulah yang paling menyentuh hati saya, itulah yang masuk dalam lubuk hati saya. Biasanya kalau sudah diucapkan itu pasti saya nangis. Kenapa malam ini tak nangis? Karena saya takut diliput. Takut saya pas diliput, nah baru diusir dari Hong Kong, nangis kan? Aku tidak secengeng itu, tahu? Allahu Akbar. Oleh sebab itu isi maulid, maka ajarkan maulid. Generasi Jakarta, generasi zaman now. Zaman now masih kenal maulid, mantap.
Generasi akan datang, 10 tahun akan datang, kalau tidak kenal maulid, maka kita adakan acara musabaqah maulid ad-Diyaul Lami. Lomba, siapa yang juara 1 diberi hadiah oleh Pak Camat. Pak Camatnya mana? Ada di sini. Masya Allah, Pak Camat hadir maulid. Alhamdulillah, kita doakan bisa jadi bupati. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maulid. Setelah itu apa lagi? Kata sambutan. Apa pentingnya kata sambutan? Ya penting. Sahibul hajat. Kalau dia nggak ada acara, ini nggak ada. Gimana kata sambutan nggak penting? Cuman kata sambutan jangan banyak-banyak. Saya pernah diundang acara, kata sambutannya 7. Bupati, wali kota, RT, RW, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat. Akhirnya setelah jam 12, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Saya pun berdirilah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tausiah jam 12. Habis alhamdulillahilladzi ahyana, langsung saya baca bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi alhamdulillah malam ini enggak banyak-banyak, langsung satu kata sambutan dari sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustaz Qurtubi Mujtaba. Lalu kemudian setelah itu baca ayat Quran. Kenapa mesti ada baca ayat Quran? Wa idza quri'al Qur'an. Saya tahu jamaah suaranya enggak mantap. Cuman untuk menyenangkan hati saya, Allah kata mereka. Mirip enggak macam suara yang tadi? Kan? Banyak yang berdusta. Nah, saya tahu jujur. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada yang baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Lagu yang beliau baca tadi, Masya Allah, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, semua lagu. Ustaz paham? Enggak, saya tebak-tebak aja. Tapi bagi qori-qori kita, dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya perhatikan itu gaya megang mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu cara jadi qori. Masya Allah. Gak boleh nyanyi baca Quran pakai lagu. Loh, lagu gimana baca Quran gak pakai lagu? Imam Masjidil Haram aja pakai lagu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Syekh Abdul Rahman Sudes kawin 9. Kalau baca Quran gak pakai lagu gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Azan juga pakai lagu. Allahu Akbar, Allah. Pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu. Di mana azan enggak ada irama lantunan lagunya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting jangan dimasukkan lagu Melayu. Itu enggak boleh. Allahu Akbar. Itu enggak boleh. Haram. Rusak dia. Oleh itu maka Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, solawat, lagu Jawa masuk dalam solawat, tapi dalam Quran tidak solawat.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Itu bukan lagu Arab. Empat tahun saya di Arab, 2 tahun saya di Maroko. Hanya ngumpul, kebetulan itu yang tugas diri dan datang bersama saya karena untuk mau pergi maka berkumpul bersama. Ustaz Somad nanti sebelum berangkat bisa mampir ke rumah kami, insya Allah I'm coming. Ya kita baca tentang orang tua publik bisa Ustaz masyarakat aja, tapi nanti khawatir tempat nggak muat, undang aja. Saya bilang undang aja, kalau nggak muat bukan tanggung jawab saya. Tajwid nggak boleh. Iya karena perguruan tinggi ilmu Al-Quran PTIQ untuk yang laki-laki, yang perempuan IIQ. Kalau sana IQ. Institut Ilmu Al-Quran di Ciputat. Itu Ustaz Fadil Rahmi, sahabat saya. Insya Allah depan Win Syarif Hidayatullah. Itu para pakar Al-Quran semua. Di sana ada Profesor Dr. Ahsin Safah, pakar walakumul afiyah. Panjang ya. Cara mengucapkannya, tarik nafas dulu. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Loh, kami diajarkan pendek aja. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau kelihatan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Gurunya tahu ini muridku sumbu pendek. Maksudnya ulama dulu nggak mau memberatkan, tapi kita tetap belajar. Maka yang punya uang banyak coba printkan doa ziarah kubur, tempel di, kan mantap. Saya nggak mau pakai print digital printer Pak Ustadz. Terus gimana? Saya mau langsung dipahat pakai batu, mantap. Supaya setiap orang yang lewat maka dia lihat assalamualaikum. Yang sudah hafal baca, yang belum hafal apa yang kau baca tadi? Terserah akulah, mulut aku apa kau tengok. Nah, ini mendoakan. Itu dalil doa orang tetap sampai walaupun nggak ada hubungan keluarga. Maka saya mendoakan, Allahumma ghfir li abi Haji Mujtaba wa ummi Hajah Roqayah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka
salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka ya Allah. Jadi saya datang kemari bukan ceramah, saya datang kemari ingin ngambil pelajaran. Tuan Haji Mujtaba meninggal tahun 1996, betul? Sudah 21 tahun yang lalu meninggal, orang masih mendoakan dia. Abdul Somad, kira-kira kalau kau mati nanti masih ada enggak orang yang ingat? Jangan-jangan yang bilang masih sekarang duluan pula dia mati dari saya. Mohon maaf, jangan tersinggung, sakit hati. Saya kalau masalah mati ini terserah Bapak Ibu aja. Bapak Ibu duluan, saya belakangan boleh. Atau kita balik, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Masalah mati nggak usah perlu dipikirkan. Yang perlu dipikirkan adalah apa yang akan kita bawa untuk mati. Itu yang penting. Hari ini Abdul Somad mengambil pelajaran. Abdul Somad, orang melimpah ruah datang untuk mendoakan almarhum almarhumah. Nanti kalau kau meninggal, ada nggak yang mendoakan engkau? Maka buatlah baik. Jangan sampai orang sakit hati. Aku kalau Abdul Somad mati nggak mau aku mendoakan dia. Kenapa? Nggak bisa foto selfie kemarin. Aku kalau Abdul Somad itu mati, aku nggak mau doain dia. Kenapa? Kemarin waktu dia datang ceramah, habis sendalku diinjak. Injak hilang waktu orang nonton. Maka saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku, adik-adik, bapak ibuku sekalian, atas segala kekhilafan mungkin terinjak, mungkin saya aja tertarik-tarik. Oleh sebab itu insya Allah kita semua akan berada dalam kebaikan. Amin. Ustadz Somad, saya tetap nggak setuju Ustadz mengatakan doa sampai kepada orang mati. Yang sampai hanya doa anak saja. Ini hadisnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau anak Adam mati, amalnya putus. Kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladun solihun. Yang sampai hanya doa anak yang soleh. Maka saya luruskan, Mas, bunyi hadisnya keliru. Yang benar bukan idza mata ibnu Adam, dalam Sahih Muslim idza matal insan, kalau manusia mati. Yang kedua, makna 3 amal sampai bukan membatasi amal yang sampai, tapi mau ngasih tahu amal engkau waktu hidup dulu putus. Abdul Somad, kau sekarang sholat duha, tapi setelah mati sholat duhamu putus. Ada orang mati sholat duha. Abdul Somad, kau baca Quran, tapi setelah kau mati baca Quranmu putus. Tapi ada 3 amalmu yang hidup dulu tetap ngalir. Pertama, ceramahmu yang diamalkan muridmu. Yang kedua, kau bangun musola masjid, orang sholat di dalamnya ngalir. Yang ketiga, anakmu. Anakmu itu adalah amalmu. Saya nggak ngerti Pak Ustadz, masa anak itu disebut amal? Istrimu hamil kan karena kau beramal. Kalau cuman kau pelototin bisa dia hamil. Nah, ngerti? Enggak ngerti, nikah sekali lagi. Itu hadis ceritanya bukan membatasi amal, tapi hadis itu menjelaskan amal ketika hidup dulu putus, tapi setelah mati tetap mengalir. Yang pertama, sampai pada orang meninggal dunia, doa. Yang kedua, baca Quran. Mana dalilnya? Apa iya baca Quran itu sampai kepada orang mati? Kata Abdullah
bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab, dalam kitab namanya Ruh, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya 3 huruf ROH, dicetak oleh Pustaka Al-Kausar. Harganya berapa? Enggak tahu, tanya sendiri ke sana. Yang nulis siapa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Kata Abdullah Ibnu Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, nanti kalau aku mati, ada satu orang di atas kuburku membacakan pada kepalaku ujung Al-Baqarah. Pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kakiku bacakan 3 ujung ayat Al-Baqarah, dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai habis. Itu dalil bacaan Quran untuk orang mati sampai. Seandainya tidak sampai, maka ngapain kita baca? Maka menurut mazhab Syafi'i, wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan satu khatam Al-Quran 30 juz, fa huwa hasanun, the best, mantap, yang paling bagus khatam 30 juz. Kalau enggak sanggup khatam 30 juz, pilihlah hatinya Al-Quran. Hatinya Al-Quran itu apa? Yasin. Makanya tadi habis maghrib baca ya Yasin. Ustadz Somad baca Yasin apa mandi? Saya mandi dulu. Karena kalau saya baca Yasin nggak mandi, nanti disangka orang ini Ustadz apa garong. Maka saya mandi dulu bersih, makan, baru ceramah. Seandainya saya tak makan dulu tadi, mungkin ceramahnya suaranya nggak sekuat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan pengajian ke malam ini adalah mengenang mati. Tapi malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau makanannya kambing. Oleh sebab itu maka suaranya lantang karena perutnya berisi. Kalau kosong bawaannya mau mati. Nah, lalu kemudian maka sampailah pahala bacaan. Saya Pak Ustaz nggak bisa baca Yasin. Ummul Quran Al-Fatihah untuk almarhum ayahanda Haji Mujtaba, ibunda Hajah Rokayah, Tuan Haji Abdul Khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku, orang tuamu yang sudah meninggal, kau kirim Al-Fatihah. Ibu-ibu yang suaminya meninggal, kau kirim Al-Fatihah. Udah saya kirimkan Pak Ustadz. Mana dia? Itu ada di kamar sebelah. Belum lagi mati sudah kau kirim. Ya biar cepat dia mati. Maka
kirim Al-Fatihah. Paling tinggi sekhatam Al-Quran. Nggak sanggup satu khatam, Ummul Quran, Induk Quran, Qalbul Quran, Yasin. Nggak mampu. Paling singkat, paling kecil hatinya Al-Quran. Banyak bersoda. Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, mati je lah. Al-Fatihah pun tak mau. Nah, saya tetap nggak percaya kalau Al-Fatihah itu sampai, Pak Ustadz. Ibnu Taimiyah, imamnya Ahlus Sunnah, paling penolak bid'ah, dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Saya tetap nggak percaya, Pak Ustadz. Kalau kamu nggak percaya, nama lengkap kamu siapa? Terus untuk apa? Mau kubacakan kalau kau mati nanti kubacakan Al-Fatihah. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Dah. Yang pertama sampai doa. Yang kedua bacaan Quran. Yang ketiga itu yang disampaikan oleh Ustadz Al-Qurtubi, Ustadz Qurtubi Mujtaba. Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir majelis ada makanan, mudah-mudahan cukup buat kita. Yang ketiga sampai sodako. Mau bilang somat aja. Yang sampai untuk orang meninggal sodakoh. Datanglah saat. Saat artinya happy, bahagia. Ya Rasulullah, ya ummi matat, my mother, ibuku sudah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sedekahnya sampai? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma', memberi air minum. Sedekah yang paling afdal ngasih air minum. Tapi untuk Jakarta jangan lagi kasih air. Karena Jakarta sudah melimpah-limpah air. Di bawah air, di atas air. Maka jangan lagi sedekah air, tapi apa yang paling diperlukan, pergi ke daerah pemukiman kumuh miskin, sekolahkan anak-anak yatim, niatkan pahalanya untuk almarhum bapak, almarhum ibu, maka sampai. Besok pergi ke MDA di Jakarta, MDA atau Ibtidaiyah? MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah. Besok datang. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah MDA. Ya, berapa anak yatim di sini yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Saya kebetulan ada bawa uang ini, ya enggak banyak lah. Tebal segitu. Mau membiayai. Iya Pak, kami hitung ya. Rupanya duit 2.000 perak semua. Patut tebal. Maka tolonglah mereka itu. Karena pahalanya untuk almarhumah emakku. Kalau sayang sama ibu gitu. Kalau anak soleh ingat sama ibu, maka banyak-banyak bersodakoh. Tapi kalau anaknya nggak ngerti, dibukanya piano, dia pun nyanyi, Mama. Memang nyanyi sampai.
Maka jangan ajarkan anak nyanyi. Kalaupun nyanyi, nyanyi yang religi. Nyanyi religi. Apa nyanyi religi? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, mati. Saya nggak suka lah lagu Ustadz Dery Sulaiman. Saya lagunya Pasca Ungu. Ada lagu mati. Itu untuk yang anak-anak muda. Kalau untuk yang ibu-ibu, ila Israel datang memanggil jasad. Stop Bu, stop. Aku tak sampai hati mendengarnya. Stop. Oleh sebab itu maka jangan ajarkan anak lagu yang tidak, lagu setan, kucing garong, yang racun, tapi kaci kabigam, kuc tahi. Lalu kemudian sudah berapa yang sampai tadi? Pertama doa, yang kedua baca Quran, yang ketiga sedekah, yang keempat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jenenge apa? Tahlil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil. La haula wala quwata illa billah. Auqalah. Maka disampaikan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil kepada almarhum. Maka sampai. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi ngambil pelepah korma, fasyaqqa'u nisfain, dibelahnya menjadi dua, ditusukkannya ke makam yang ini, ditusukkannya ke makam yang ini. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? What's wrong? Oh, our prophet. Ada masalah apa? Kata Nabi, ini dua makam sedang diazab. Yang satu ini diazab karena apa? Yamshi bin namimah, membawa pembicaraan, gosip, ngerumpi, omongan si A tentang si B, dibawa oleh si C, si B dengan si A kelahi gara-gara mulut si C. Maka orang ini nanti kena azab. Yang kedua, lam yastabri, dalam riwayat lain lam yastanzih. Apa itu? Enggak cebok. Habis buang air kecil. Ini kadang kita kalau perjalanan jauh, kita lihat itu banyak orang ngencengi ban mobil, enggak basuh. Hotel-hotel sekarang yang bintang 5 pun enggak ada air. Kita pun bingung, mau cebok gimana nih? Untung kita sudah tahu sebelumnya, bawa botol. Pak, kamar mandi kau bawa botol. Cebok, goblok. Ketahuan nanti enggak cebok. Oleh sebab itu memang nampaknya sarungan, memang nampaknya enggak parlente, tapi cebok. Ente pakai jas, pakai dasi, tak cebok. Penting. Lalu apa hubungannya pelepah korma? Ternyata pelepah korma ketika dia basah bertasbih, tasbihnya sampai, maka kata imam mazhab dalam mazhab Syafi'i, namanya Imam An-Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi tasbih dan bacaan Quran orang beriman. Maka kita pun baca la ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku kepada orang tuaku, maka sampai. Sudah berapa yang sampai? 5. Ikhtilafnya ada yang 5. Yang kelima yang sampai kurban. Sapi nomor 1. Dr. Andus Kiai Haji Buya. Nomor 6 almarhum. Loh, almarhum kok bisa motong sapi? Ternyata anaknya datang, Pak, ini uang 2,5 juta untuk sapi sampai ke almarhum bapak saya. Kalau sayang sama orang tua sampai. Dalilnya mana? Nabi ketika memotong sapi, memotong kambing, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad tidak semuanya hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Seandainya tidak sampai pada yang sudah mati, pasti Nabi berkata, ini untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad yang hidup aja, yang mati nggak dapat. Maka yang meninggal dunia pun dapat. Menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia walaupun tanpa ada wasiat, dan dagingnya boleh dimakan, gak usah khawatir, kecuali nazar. Aku berkurban untuk almarhumah ibuku kalau anakku nanti lulus PNS, tapi kalau anakku nggak lulus sampai mati aku nggak bakalan kurban. Sudah berapa yang sampai? Yang keenam, apalagi yang sampai untuk orang meninggal dunia, haji. Labbaik Allahumma subrumah, labbaik Allahumma subrumah. Nabi nanya, ente ngajikan siapa? Subrumah. Subrumah itu siapa? My brother, saudara saya. Kau menghajikan saudaramu? Iya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Itu menunjukkan boleh membadalkan haji orang lain. Maka nanti yang mau menghajikan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ente kasar sekali talbiyahnya. Tengok talbiyahnya Ustaz Somad, ustaznya yang lembut dan syahdu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya maaf, tertidur semua. Masya Allah Ustaz, langsung dibawanya lagu baru. Labbaik Allahumma labbaik. Maka kita boleh menghajikan. Tapi untuk zaman sekarang, kalau memang mau menghajikan bapak ibu, cari yang betul-betul orangnya terpercaya. Kamu mau menghajikan bapak saya? Ya. Nama kamu siapa? Abdullah. Tinggalnya di mana? Di Mesir. Mahasiswa Kairo ya? Iya. Keluargamu di mana? Di Jakarta. Di daerah mana? Di sini. Maka tepat alamatnya boleh. Tapi kalau cuma ngaku-ngaku jangan. Kenapa? Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Nah, ini ibadah-ibadah yang sampai Ustadz Somad katanya kalau orang sudah mati itu putus.
Orang sudah mati itu putus, amal dia putus. Kalau Abdul Somad mati, amal Abdul Somad putus. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh almarhum Abdul Somad. Mana bisa, sudah putus amal Abdul Somad putus, tapi amal jamaah untuk Abdul Somad sampai apa enggak sampai? Sampai. Kalau amal jamaah enggak sampai, enggak bakalan ada sholat gaib. Tiba-tiba Ustadz Qurtubi kirim SMS kepada seluruh warga Tangerang Selatan, ternyata Ustadz yang kemarin ceramah mati. Apa kata jamaah? Memang sudah kulihat tanda-tandanya kemarin. Akhirnya jamaah dari Tangerang Selatan pun berkata untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Lalu kemudian sebagian yang sholat gaib, usolli sunatal gaib arba'at tafrifat takbiratul kifayah, aku takbir 4 kali fardu kifayah menurut Abdul Somad. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu, dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahumma tahmin ajrahu, sampai. Seandainya tak sampai, itu amal orang hidup untuk orang mati. Sampai. Siapa bilang tak sampai? Maka pahami hadisnya dengan baik. Salam aja sampai. Makanya salam dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua nggak boleh dijawab, salam yang ketiga kita nggak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Waktu tadi sholat maghrib saya di sini, imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, nggak boleh dijawab. Dan waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Kebetulan nanti kami pulang ke hotel, maka lewat di pemakaman, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kami nggak ingin mendengar jawabannya. Seandainya mereka menjawab waalaikumsalam, maka Abdul Somad besok nggak menjadi menyampaikan tausiah karena pingsan, mati kontan, nggak jadi pergi umrah. Oleh sebab itu maka hubungan kita tak pernah putus dengan saudara-saudara. Berikut ini pengambilan foto bersama orang tua dan siswa yang wisuda. Bu, ibu duduknya di sini ya? Iya, anaknya di sini ya? Iya. Loh, suami ibu mana? Meleleh air mata si ibu. Ibu kok nangis? Papa sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Loh, ibu nggak menikah lagi? Walaupun dia sudah lama meninggal, tapi rasanya papa tetap ada bersama kami di sini. Masya Allah, so sweet. Perempuan susah melupakan laki-laki. Walaupun suaminya sudah meninggal 20 tahun yang lalu, tapi seolah-olah berada di tengah dia. Itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ada pun bininya di situ macam tak ada. Tapi tak semua laki-laki begitu. Jangan main sweeping pukul rata aja, nggak boleh. Insya Allah yang hadir di sini semua laki-laki yang soleh semua, insya Allah. Nah, jadi sudah tuntaslah masalah ini. Jangan sampai mengganjal di pikiran. Segala yang mengganjal harus ditanyakan. Maka tuliskan di kertas, insya Allah akan saya jawab dengan pertanyaan yang berkualitas. Jangan lagi tanya memancing-mancing.
Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang artis anu? Mancing-mancing aja. Ustaz Somad, Nabi Adam sama Hawa meninggal, Pak Kuahnya siapa? Pertanyaan tak berkualitas. Ustaz Somad, dunia ini bulan apa peta? Emangnya mempengaruhi ibadah kita? Mau peta, mau lonjong, mau lancip? Oleh sebab itu maka kita banyak-banyak menuntut ilmu. Fas'alu ahla dzikri. Saya datang kemari bukan berceramah, tapi mengambil pelajaran dari Tuan Haji Mujtaba dan Ibunda Hajah Rokayah. Bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka sampai menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Saya berteman dengan Ustadz Qurtubi sudah 9 tahun. Pulang dari Maroko 2008, langsung ngajar di sekolah beliau. Beliau kepala sekolah di sekolah Al-Azhar Sifabudi. Saya ngajar untuk wali-wali muridnya, ngajar tafsir. Sejak itu berkenalan. Tutur kata sopan, santun, baik. Tapi saya mau nanya, segan. Sampai akhirnya, sampai hari ini barulah tahu rupanya orang tua mendidik anak-anak. Saya kalau ada acara orang tua, saya tanya, ada nggak biografinya? Ada nggak biografinya? Ternyata ada ditulis, ini orang tua dulu Tuan Haji Mujtaba berpesan anak-anak cucunya mesti masuk sekolah agama. Yang enggak sekolah agama cuma satu, sekolah umum. Tapi sekolah umum tetap basicnya agama. Pelajaran dari sini saya akan pulang ke Riau, maka anak cucu saya harus seperti anak cucu Tuan Haji Mujtaba. Anak cucuku nanti harus sekolah agama. Anak cucu kita pun juga begitu, insyaallah. Allahu Akbar. Masukkan ke pesantren Darun Najah Ulu Jami, masukkan ke pesantren Darul Qalam, masukkan ke pesantren An-Najah Bekasi, masukkan ke pesantren Gontor, masukkan ke pesantren Tebu Irang, masukkan ke pesantren Tambak Beras, masukkan ke pesantren banyaklah pokoknya. Maka jangan sampai, Pak Ustadz, saya nggak sampai hati lihat anak saya di pesantren, Pak Ustadz. Kelihat kasur di rumah tebalnya spring bed mantap, begitu sampai di pesantren kasur tipis. Di rumah cabenya dibelah, bijinya dibuang, digiling, dikasih gula. Pedas nak. Sampai di pesantren jangankan bijinya, batangnya di blender. Gimana nih Pak Ustadz membangunkan anak di sekolah, bangunkan anak di rumah. Bangun ya nak, bangun ya nak. Sampai di sana, bangun, 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 bangun. Nangis, disiram, nangis si ibu. Saya ingat dulu waktu di pesantren ada syekh dari Mesir, namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan dari Kairo. Potong bawa batang sok. Dia nggak mukul, nakut-nakut aja. Kom, wake up, bangun, bangun. Ada satu anak yang bandel, bangun ke masjid, kata dia. Syekh, anak junub. Pandai dia nipu Syekh. Oleh
sebab itu maka sekolahkanlah anak. Alhamdulillah hari ini saya tidak sekedar pengajian tapi juga reuni dengan kawan-kawan sahabat-sahabat. Ya Abdul Samad, naam, Azhari, kita sama-sama di Azhar dulu. Alhamdulillah. Apa kabar? Nostalgia masa lalu. Saya pulang dari Mesir 2002. Sekarang sudah 2017. 15 tahun yang lalu sudah kembali, tapi kenangan itu tetap hangat di hati. Dulu selama kuliah 4 tahun nggak pernah pulang ke rumah, sampai lupa saya gimana wajah mak saya. Makanya pas pergi haji ke Makkah, nongkrong di depan Hilton, melihat ibu-ibu orang Indonesia, mana tahu ada yang mirip. Orang Indonesia dilihat takut. Apa ngeliat? Masya Allah, padahal kita sedang rindu sama orang tua. Setelah tamat baru saya pulang, sampai terlintas. Sekarang setelah nikah punya anak, rindu, sayang. Baru saya berkata dalam hati, kenapa emak, ayahku dulu mengirim aku ke Mesir, jangan-jangan aku ini anak angkat. Aku anak angkat apa anak kandung? Anak kandung lah. Kenapa mak kirim aku dulu sampai ke Mesir jauh? Ku kirim kau ke sekolah biar kau jadi orang. Kalau enggak kau jadi hantu. Maka silakan menangis ibu sekarang, enggak apa-apa. Istri saya kemarin Pak Ustadz, pas anak-anak pertama kami kirim sekolah ke pesantren, bengkak biji matanya sebesar bakso. Kenapa nangis? Rindu mas, sayang mas. Akhirnya saya nasihati, kamu jangan nangis, lebih baik nangis sekarang, lebih baik nangis sekarang daripada anak kita nanti pecandu narkoba 2 tahun akan datang. Lebih baik nangis sekarang daripada anak kita menjadi pezina. Alhamdulillah istri saya pun diam dan dia ikut omongan saya. Tapi malam berikutnya saya pula yang nangis Pak Ustaz. Tapi ada juga yang istri ngelawan. Enak aja kamu nasihati aku, memangnya kamu yang punya itu anakku mas, yang ngandung 9 bulan 10 hari aku, yang melahirkan bersimbah darah aku, yang menyusukan 2 tahun aku. Kamu kan cuma modal flash disk aja. Tapi alhamdulillah kerjasama yang baik. Ketika ibu galau, bapak yang menasihati. Ketika bapak rindu, ibu yang menasihati. Datang berdua ke sana. Setelah dia tamat kelas 6, pengabdian 1 tahun kelas 7, nanti pas mau kuliahnya terserah. Kamu mau kemana nak? I will go to Cambridge University. Aku mau ke London mama. Silakan. Karena kau sudah pohon kayu yang besar. Nih, pokok kayu yang besar nggak perlu dikasih pot. Pokok kayu yang besar nggak perlu disiram. Dia sudah kuat. Tapi pokok yang kecil kita khawatir akarnya digigit semut. Batangnya akan kena hama, pucuknya akan dimakan ulat. Apalagi sekarang ulat sudah mau banyak makan pucuk. Oleh sebab itu kita jaga. Nah, aku jaga engkau 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah. Nanti setelah itu terserah kau mau kuliah kemana. Kau mau ke Al-Azhar silakan. Insya Allah kau akan jadi Musa. Walaupun agak Fir'aun dikit. Kau mau ke Makkah Madinah silakan. Kau akan menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otak-otak Abu Jahal, Abu
Lahab yang kau bawa pulang. Kau mau pergi ke Turki silakan, gaya-gaya Erdogan kau bawa, jangan sampai Kemal Atatürk kau bawa juga sekuler liberal, maka insya Allah dia akan pulang. Anak-anak kita ini, Ustadz belajar dari mana? Saya belajar dari Tuan Haji. Allah sudah meninggal dunia. Wa amma anak-anaknya dia sekolahkan agama, cuman saya sendiri yang nggak sekolah agama Pak Ustadz. Saya ambil sekolah umum, tapi tetap juga peduli pada agama. Setelah dia nanti S2, S1, silakan. Saya mau ke ITB, silakan. Institut Teknologi Bandung. Saya mau ke IPB, Pertanian Bogor, silakan. Nanti tamat, dia akan jadi sarjana pertanian. Gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz, kerja apa sekarang? Saya petani. Masa tamat sekolah jadi petani? Iya, kebun korma Pak Ustadz. Mantap. Berapa korma sekilo sekarang? 80 rial, 250. Panennya berapa? Enggak terhitung lagi Pak Ustadz. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang lah. Mereka yang akan menolong agama ini dengan apanya? Dengan hartanya. Ini yang Ustadz ngomongkan ini real nyata atau ngawur? Saya baru pulang dengan Ustadz Fadil Rahmi dari Banda Aceh, ketemu dengan anak kawan-kawan alumni Darul Arafah. Di mana sekarang Bang? Nanam kurma di Aceh, tumbuh. Kita kadang banyak nanam kurma, tumbuh tapi nggak berbuah. Banyak di halaman Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, korma. Akhirnya dipanggillah pakar korma dari Thailand. Namanya Mr. Kola. Bukan kolak pisang yang manis itu. Mr. Kolak 16 tahun meneliti korma, tapi agamanya Buddha. Dia non muslim, tapi dia baik kepada orang Islam. Dia lihat orang Islam ini kalau buka puasa makan kurma. Ngapain ekspor kurma? Ngapain impor kurma? Akhirnya dia teliti, maka ditanya, kenapa kurma di sini nggak berbuah? Ternyata setelah dia teliti, ini kurma LGBT. Kurmanya jantan semua ternyata. Kurma jantan pantasan nggak berbuah. Akhirnya solusinya gimana? Caranya kurma jantan cukup satu. Nanti kurma betina yang banyak. Ibu jangan marah ya. Ustadz ceramah Ustadz sering sekali provokatif terus terang. Ini saya cerita true story kisah nyata bahwa kurma itu cukup satu, ya, dan betinanya banyak. Ini berlaku hanya pada kurma Bu, jangan marah. Peace, namanya. Oleh sebab itu maka tadi saya ceramah 8:30. Saya tiba-tiba ngelihat jam udah 9:30. Cepat sekali ceramah di sini. Sudah 1 jam saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah memang 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Nah, jadi ternyata kalau kita mau bertanam itu harus ada jantan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuan. Kok ke situ ceritanya?
Kamu sekarang di mana? Saya pertanian Pak Ustadz. Loh, kok pertanian? Karena saya sarjana pertanian. Kamu? Saya peternakan Pak Ustadz. Masa sarjana beternak? Ya ternak. Ternak apa sekarang? Ternak lele. Astagfirullah, ternak lele. Banyak lelenya, 2 ekor. Hah? 2 ekor. Kami kebetulan sudah mengembang budidayakan lele, kami periksa. Memang 2 ekor Pak Ustadz. Ini fotonya. Sebesar paus. Hebat dia. Dia rubah genetika lele sehingga besar paus. Sampai kumis lele itu pun sebesar batang kurma. Dipotong. Potongnya pakai shinsu. Dimasukkan ke dalam kaleng, diekspor ke Jepang. Dimakan sama orang Jepang. Namanya sushi. Dipotong kecil-kecil, sambung sama nasi. Orang Jepang tuh makannya sedikit aja. Wah, tapi tenaganya kuat. Nasi potong sama ikan mentah, potong. Orang kita nasi, minyak nasi, biryani nasi. Begitu makan. Pantasan Jepang lama menjajah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan, kamu anaknya di mana? Anak saya yang dulu pesantren itu. Iya, sekarang di mana? Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Masya Allah. Sekarang dia di mana? Sekarang sudah kerja di rumah sakit umum dan dia punya program tiap tahun. Apa nama programnya? Operasi Sumbing Gratis. Mantap. Yang sana dia buka tiap tahun ada program gratis. Apa itu? Khitan massal gratis. Maka siapa saja anak miskin yang mau sunat nggak ada, saya daftar salah satu. Loh, siapa yang Bapak daftarkan? Ini anak saya. Ibu daftar? Iya, siapa? Suami saya. Saya daftarkan. Gatal betul dia sunat sekali lagi. Nah, jadi apapun profesi muna, seperti pesan Umar At-Tilmisani, nahnu du'at, kita adalah para da'i qabla kulli syai'. Maka kalau kau jadi insinyur pertanian, kau jadi insinyur pertanian yang da'i. Kalau engkau menjadi insinyur peternakan, kau insinyur peternakan yang da'i. Bagaimana kalau artis? Bangganya kita punya artis malam ini, artis tapi da'i. Punya komunitas anak-anak muda. Masya Allah. Kalau ustadz ngajak anak muda, ayo sholat, ayo sholat. Tapi kalau artis yang buat video pendek, hai saudara-saudaraku sahabat hijrah, mari kita sholat. Sudah berapa lama kita tinggalkan kehidupan ini, mari kita sholat. Maka kawan-kawan pun sholat. Apalagi yang gadis-gadis, wah, sholat mereka luar biasa. Maka kita bangga punya sahabat-sahabat. Saya pun tadi foto dengan kawan-kawan artis ini, insya Allah kalau di-upload rating saya naik insya Allah. Like. Masya Allah, luar biasa. Hati boleh sedih di Bali, hati boleh sedih di Hong Kong, tapi di Tangerang Selatan berbunga-bunga. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang saya ambil dari Tuan Haji Mujtaba dan Bunda Hajah Ruqayyah, apa dia? Mereka tidak pernah memuji anak-anaknya. Anak jangan dipuji. Ini sekarang banyak, anak saya sekarang ranking 1. Di lokal itu berapa orang? Dia sendirian. Anak jangan pernah kau puji. Kau kasih motivasi, boleh memuji anak melambung-lambung, akhirnya dia menjadi anak kurang ajar. Maka kami tak pernah dipuji Pak Ustadz. Oh, begitu orang tua kalian dulu ya. Sampai sekarang anak-anak ini terpuji, hormat. Ustadz ini cerita apa nih ngalor ngidul? Saya mengalami sendiri. Bersahabat sudah lama, bukan sebentar, 9 tahun bersahabat.
Pernah kau kenal dengan dia? Ya. Dari mana kau tahu dia? Dari TV. Kenal kau dengan dia? Ya. Dari mana kau tahu dia? Baleho. Pernah Ustaz kenal dengan anak-anak almarhum? Ya. Dari mana kenal? 9 tahun kami sudah bersahabat. Dari mulai cara makannya, cara berpakaiannya, hidup bersosialisasinya, anak-anaknya, istrinya, keluarganya, saya tahu semua. Maka rupanya pendidikan orang tua yang luar biasa. Maka saya malam ini mengambil pelajaran. Hai Abdul Somad, kalau kau ingin anakmu berhasil, jangan kau puji-puji anakmu di depan orang banyak, kau lambung-lambungkan dia, tapi ternyata kau sedang membuat mental kropos kerupuk, isinya tak ada apa-apa, nampak dari jauh besar, begitu kena air cium. Yang ketiga, ini orang tua tidak pernah memanja-manjakan anak. Dan anak jangan terlalu dimanja. Oh kalau gitu anak kita siksa, jangan disiksa. Saya termasuk anak yang tidak dimanjakan. Dikirim ke Mesir 4 tahun. Setelah pulang pergi lagi ke Maroko 2 tahun. Tak dimanjakan. Tapi ternyata disitulah letak berdiri di atas kaki sendiri. Jangan sampai anak disuap terus. Mau nikah, kasih duit. Mau sunat, kasih duit. Mau makan, kasih duit. Sampai akhirnya dia tak tahu bagaimana menjalani hidup. Makanya anak-anak yang dibesarkan oleh mbah kakek nenek punya penyakit tertentu. Yang ngomong ke saya dokter Ustadz Somad, anak-anak yang dibesarkan oleh kakek nenek terlalu dimanja. Dia sampai tak tahu cara mengikat tali sepatu. Kalau mau mengikat tali sepatu nangis, nek. Mau makan, nek. Neneknya mati, stres. Mati dia. Oleh sebab itu anak-anak, ini sudah hukum kausalitas. Ini sudah sunnatullah. Susah, semangat, kaya, manja, susah lagi. Maka anak-anak jangan dimanja-manja. Saya Pak Ustadz, bapak saya orang kaya. Ini kata jamaah, mobilnya 6 Pak Ustadz. Tapi saya selama kuliah naik angkot. Sampai-sampai terbertik di pikiran saya, bapak saya kok kejam sekali. Setelah saya punya anak baru saya tahu ternyata dia mendidik saya menjadi anak yang ngerti kehidupan. Dikasih anak mobil mewah, kacanya hitam 100%, bawa pacar, pergi sana pergi sini, pergi sana pergi sini, gembong masuk angin. Dikasih motor, harga motor 200 cc, harga motor 660 juta. Begitu di start, mantap, knalpotnya baru digergaji. Masalah ada orang di situ kena sakit jantung, digas 2 kali mati. Bawa ke sana, malam tahun baru tanggal 31. Papa, mama pergi dulu. Oke. Yang listrik mati. Maka kalau sayang sama anak, antarkan dia merantau jauh. Aku tinggalkan engkau di Kuala Lumpur, duit akan kukirim, tapi sekali-sekali kau coba juga. Tak terlalu banyak kukirim. Kutinggalkan kau di Kairo, kutinggalkan kau di Gontor, kutinggalkan kau di Tebu Irang, maka kau jangan terlalu sering-sering menelpon. Di rumah berkecamuk rasa hati. Sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak tinggal-tinggalkan, kata pepatah orang Melayu. Bukan berarti kita marah, tapi kita ingin mendidik dia. Terbukti jurus yang dipakai Tuan Haji Mujtaba dan Ibunda Hajah Ruqayyah, anak-anak berhasil sampai hari ini membanggakan orang tua. Mana buktinya? Sudah meninggal pun mereka 20 tahun, tetap anak cucu berkumpul mendoakan. Yang keempat, mereka mendidik anak-anaknya dengan keikhlasan. Inilah yang paling berat. Ilmu ikhlas ini, ikhlas tulus. Ini Pak, masjid musola tanah siapa? Tanah wakaf almarhum. Ini sekolah tanah siapa? Tanah wakaf. Ustaz nggak boleh ceritakan itu jadi riya. Orangnya sudah meninggal dunia, kecuali orangnya masih hidup. Kalau orangnya hidup kita ceritakan kembang, habis itu kembang pecah hidungnya.
Orang sudah meninggal dunia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat Tuhanmu ceritakan. Tadi kita salat maghrib di sini, habis itu baca Yasin di sini, habis itu baca Maulid di sini, habis itu salat Isya di sini, habis itu tabligh akbar. Sekarang mengalir pahala dari tanah wakaf kepada makam almarhum. Malam ini Abdul Somad bukan ceramah, Abdul Somad sedang ngambil pelajaran. Hai Abdul Somad, kira-kira nanti kalau kau mati ada enggak tanah wakafmu? Pulang dari sini saya akan merubah mindset, main otak, setting. Yang dulu saya berpikir punya rumah besar, maka saya resetting, robah rumah tak usah terlalu besar, yang penting halamannya lapang, buat masjid satu, buat sekolah satu, anak-anak, maka nanti anak cucu berkumpul, sholat berjamaah, anak. Masalahnya anak saya baru satu pula. Nanti saya bilang istri ibu marah, peace, damai. Nah, ke anak-anak ini berpikir, jangan tinggalkan rumah terlalu besar. Tinggal. Waktu dulu anak-anak kecil, anak-anak menikah, betul, ramai. Tapi anak satu menikah, anak satu menikah. Akhirnya kita tinggal balik modal berdua sama istri. Rumah besar, pembantu tak ada. Naik tangga 2 kali sakit pinggang, mati. Tinggal sendirian. Tapi rumah cukup sederhana, diperbanyak tanah wakaf. Saya pergi ke salah satu tokoh nasional di Yogyakarta, saya lihat rumah biasa aja. Tapi ternyata ada sekolah di samping, maka sudah umur 70 tahun, tetap melihat anak-anak sekolah. Jangan sampai di akhir usia kita, sunyi di tengah keramaian. Ramai hiruk pikuk, rumah besar, tinggi mewah. Tapi kita berada dalam kesunyian, sepi. Saya ingin di akhir usia saya, seperti almarhum Tuan Haji Mujtaba, melihat anak-anak membaca Quran, sholat berjamaah. Saya ingin di hari usia saya tua nanti, saya akan duduk, umur 70 nih, duduk. Lalu kemudian anak-anak keliling baca Quran. Sini kau baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Dah selesai. Satu lagi, sampai akhirnya saya mati. Dosen ini tak lama pensiun, umur 60 pensiun. Takkan lama tahan, umur 70 sudah goyang. Tak tahan, mata sudah mulai tak nampak. Masih yang agak cantik nampak juga sedikit. Tak tahan lama. Oleh sebab itu saya ingin di hari usia tua, maka datang malam ini bukan berceramah, mengambil pelajaran. Abdul Somad, anakmu nanti kau sekolahkan agama. Ya Allah. Anakmu nanti Abdul Somad jangan kau manja-manja sehingga dia sampai tak bisa hidup mandiri setelah kau mati. Iya ya Allah. Anakmu nanti kau ikut macam Tuan Haji Mujtaba, keikhlasanmu. Jangan kau ambil sikut sana, sikut sini, cedok. Ini ada namanya jurus gayung. Cedok haram. Suapkan ke mulut anak. Akhirnya anak makan haram. Duit banyak dikasih anak, akhirnya isi kepala otak anak narkoba zina. Sekarang bertambah satu lagi, LGBT. Gara-gara apa? Gara-gara dikasih makan duit haram. Dulu cuma ada uang tunjangan, sekarang apa lagi? Uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Akhirnya uang tadi dibawa pulang ke rumah, diberikan ke istri belikan ke tanah nasi disuapkan ke mulut anak. Anak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ketika masuk ke dalam perut, lalu berubah menjadi darah masuk ke dalam jantung, dari jantung naik ke otak. Nasiyatin kadibatin khati'ah, ubun khati'atin, nasiyatin ubun khati'atin, silap salah, khati'atin, dosa. Saya bangga dengan kawan-kawan saya dari
serumah antara muslimah dengan non muslim. Oleh sebab itu maka kamu mau tak mau fasah. Kalau laki-laki mencerai namanya talak. Kalau perempuan minta cerai namanya khulu'. Tapi kalau otomatis begini atau otomatis istri murtad atau suami murtad itu namanya fasah. Maka tak boleh serumah. Kalau kalian terus serumah berarti berzina. Maka dia mesti menarik diri. Nanti bagi saudari-saudariku yang sudah masuk Islam, supaya dia masuk Islam dan bisa mengazanin calon bayi kita waktu dia lahir nanti. Ini saudaraku mesti pemahaman Islam yang benar. Tapi jangan gara-gara ini kau goyang lalu murtad tadi. Jangan. Baik, kita sama-sama berdoa nanti mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati suaminya masuk Islam. Nanti kalau suamimu sudah masuk Islam, kalian akan ulang balik. Laki-laki perempuan non muslim serentak masuk Islam tidak perlu akad ulang. Tapi kalau lebih dulu istri masuk Islam, maka dia fasakh. Tiba-tiba suami dapat hidayah masuk Islam, maka diulang akad balik. Walinya siapa? Kalau orang tuanya non muslim, walinya wali hakim fatwa. Aku nikahkan engkau dengan wali hakim kepada sunan yang maha seperti mas tunai. Itulah namanya pengantin baru stok lama. Apa hukum jika perempuan mengumandangkan azan? Tidak dibenarkan. Maka perempuan tidak azan. Jadi kalau kami sholat berjamaah gimana Pak Ustadz? Maka perempuan tetap jadi imam. Kalau makmumnya perempuan juga, suaranya dia jaharkan, tak ada laki-laki. Adapun azan didengar oleh laki-laki. Maka kalau tak ada laki-laki gimana? Maka tidak ada azan. Sekarang kan ada azan CD. Samsung kan banyak azan sekarang. Sebab itu jangan perempuan azan. Saya punya murid ngaji perempuan kelas 4 SD. Apakah ketika dia bersalaman ke saya wudhu saya batal? Tidak batal, karena dia belum akil balik. Yang batal itu kalau akil balik dan akil muhtar. Bagaimana cara mengetahui hati yang kotor? Bagaimana pula kiat-kiat membersihkannya? Hati kotor karena apa? Sampel contoh hasad. Cara mengetahui hati hasad adalah karahatun nikmah alal mun'ami alaih. Tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Nah itu hasad itu. Makanya saya paling sakit hati lihat artis-artis itu. Udahlah ganteng, duit banyak, sholat pula. Ini Ustaz busuk hati. Makanya tadi ketika di dalam rumah saya katakan, saya mau foto-foto dulu ke sana, tolong artis-artis di sini jangan ikut saya. Nanti soalnya rusak dunia persilatan. Cara mengetes hati busuk atau tidak, satu, ketika tak senang melihat orang lain dapat nikmat, maka kau sudah kena penyakit hasad. Saya sakit hati saya nengok tetangga nih Pak Ustaz. Kenapa? Dia mobil baru. Sudahlah mobil baru, nggak pernah mau turun di klaksannya saya. Tem-tem. Hasad. Maka gimana cara mengobatinya? Kau doakan dia. Ya Allah, ini kawanku baru dapat mobil baru. Sehatkan dia, panjangkan umur. Jangan sampai dia ditabrak baik dari belakang maupun dari depan. Jangan mentang-mentang kita sakit hati lihat orang mobil baru, ya Allah. Kalau bisa tabrak maut beruntun lah. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia lumpuh agak 3 bulan. Oh, tak boleh. Maka doakan saudara, anak kita cantik sebaya dengan anak dia, tapi ketika nikah anak dia duluan, muncul penyakit hasad. Jaga hatimu. Ketika ditanya orang, loh, anak ibu kan lebih cantik, kenapa dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Jangan. Mungkin ini ujian bagi Allah untuk kami. Waktu diundang, datang, ucapkan selamat. Assalamualaikum wajah baik. Sumsum atau dipecahkan disedot pakai pipet, itu bukan makan tulang. Yang tidak boleh itu tulang. Maka tulang-tulang itu kata Nabi tidak boleh dipakai untuk istinja.
ketika ada orang mau bersuci istinja pakai tulang, kata Nabi jangan. Innahu ta'amu ikhwanikum. Tulang itu makanan saudara kalian dari kalangan jin. Makanya sekarang banyak jin yang marah. Kenapa? Tulang pun habis. Tak bersisa. Apa motivasi Ustadz sehingga Ustadz bisa sampai seperti sekarang ini? Sampai ke atas ini dibawa orang tadi. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi untuk kami semua, khususnya anak muda zaman now. Saya pulang dari Maroko tahun 2008 bulan suci Ramadan. Sampai di Pekanbaru ceramah menggantikan Dr. Mustafa Umar. Pengajiannya rutin, kajian subuh hari Sabtu. Satu subuh, satu hadis. Direkam, diupload ke internet. Itu saja. Tak ada lain, diupload ke internet. Lalu kemudian ceramah yang pertama viral, khutbah Jumat tentang Erdogan. Tentang bangkitnya Islam. Itu viral. Habis itulah kena usir-usir, ini viral terus. Saya mau adik-adikku zaman now kalian dikenal orang karena prestasi. Jangan kenal sama Ustadz itu yang mana yang sering diusir itu. Aduh. Maka kena prestasi kalian insya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Hubungan kita tak pernah putus. Kita tetap berhubungan dalam doa. Kita dengarkan doa dari alim ulama kita insya Allah. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah agar apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat buat kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Sebelum doa jangan bubar, ada makan malam. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Subhanaka la nusi sanan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal mamana wa la fina syakiyan aw mahruma. Allahumma jalna wa auladana wa hababana wa dzurriyyatana min ahli al-ilmi wal khair wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.